Halo Sobat Petani Explore, di kesempatan ini saya sedang melakukan perbaikan untuk sertifikasi organik. Jadi kemarin kan audit sertifikasi organik dan ada beberapa temuan yang harus kita perbaiki gitu. Biasanya kan auditor datang ke kita, inspeksi ke petani, didampingi oleh para inspektor internal, anggota ICS kita. Kemudian di situ ada beberapa temuan yang harus kita perbaiki, dan setelah auditornya pulang kembali ke pusat, kembali ke kantornya, kita harus nyusul yang namanya perbaikan. Jadi ini yang disebut dengan ringkasan temuan inspeksi dan hasil pertemuan penutupan. Ini hasilnya. Jadi biasanya yang bisa diselesaikan di tempat selagi auditornya masih ada, itu bisa diselesaikan. Tapi kalau butuh waktu, ya ini yang namanya ringkasan temuan-temuan. Jadi untuk kategori temuannya itu ada yang temuan minor. Kalau minor itu nggak fatal-fatal banget gitu ya tergolongnya. Tapi kalau untuk yang mayor seperti ini adalah berpengaruh untuk dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya si sertifikasi organiknya. Yang mayor itu ada beberapa nih. Salah satunya di kemasan kita mencantumkan logo sertifikasi organik, terus tidak ditulis lisensi. Terus kita juga di kemasan kita ada mencantumkan logo seperti ini, logo Kanada Organik, tapi yang Kanada ini sudah expire 2020 lalu, jadi udah nggak bisa dicantumkan. Jadi udah nggak bisa dicantumkan. Kalau dicantumkan ini terjadi temuan. Dan bisa jadi kalau ini tidak diperbaiki, sertifikasi organik yang kita perpanjang itu tidak keluar. Jadi seperti itu. Ya kalau dikatakan ribet, sebetulnya nggak juga ya, nggak ribet. Tapi mungkin organik ini lebih detail aja cara auditnya dan lain sebagainya. Jadi di setiap petani pun detailnya seperti ini harus ada. Mulai dari kontrak petani, kemudian pohon yang dideres dan lain sebagainya, itu harus traceability-nya harus jelas. Dan kalau misalkan begini, sebenarnya tujuannya kan organik itu ketelusuran. Jadi dari misalkan ada komplain nih dari salah satu pabrik gitu ya, yang kita supply, terus komplainnya dari karung A itu ada apa gitu ya, itu kita harus bisa temukan seperti itu. Nah inilah fungsi dari rekaman penjualan, rekaman pembelian, rekaman stok dan lain sebagainya. Itu salah satu yang penting juga, bisa temuannya mayor dalam sertifikasi organik itu. Karena itu untuk mensiasati ke depan, kalau misalkan ada temuan, misalkan di uji lab di satu negara atau di lokal gitu ya, ditemukan mengandung pestisida. Nah kalau kita tidak bisa menelusuri atau traceability-nya kita nggak jelas, itu otomatis kita kesusahan sendiri juga gitu ya. Kita tidak bisa menemukan dalam 1 ton misalkan gitu ya, apakah 1 ton itu bisa dikembalikan semua, kan nggak mungkin gitu. Jadi dengan traceability itu kita bisa temukan satu kasus ya, jadi tidak melibatkan barang-barang yang lain. Misalkan 1 ton karena traceability-nya jelas, jadi yang kita kembalikan hanya 1 karung, misalkan seperti itu. Nah contohnya seperti ini nih. Jadi ini ada rekaman pembelian, rekaman produksi, rekaman stok, rekaman penjualan gitu ya. Jadi kita harus tahu traceability-nya seperti itu. Jadi dengan begitu, ketika ada komplain ataupun ada temuan di barang kita yang kita produksi, itu akan bisa ditelusuri sampai ke petaninya. Itu fungsinya sebetulnya. Nah kalau ini namanya petani yang disetujui atau AFL ya. Jadi nama-namanya petaninya ada di sini, terus kode petaninya, terus luas lahan, jumlah tanaman, itu semua ada di sini. Sebetulnya yang enak itu untuk sertifikasi organik, kalau tidak mau ribet dalam artian banyak yang harus diurus, sebetulnya lebih enaknya sih kita punya kebun sendiri, perkebunan sendiri. Misalkan tanamannya apa, coklat gitu ya, satu hamparan itu kebunnya kita sendiri dan unit produksinya ada di sana. Itu lebih enak ngurus sertifikasinya. Jadi nggak
harus bikin kontrak petani dan lain sebagainya, tidak ada inspeksi yang satu-satu gitu ya. Kita kan misalkan berapa puluh petani itu kan harus inspeksinya satu-satu, tapi kalau satu lokasi, satu hamparan itu lebih enak. Jadi saran buat teman-teman, kalau mau sertifikasi organik lebih enaknya kebunnya sendiri, jadi lebih simpel ngurusnya. Tapi kalau yang harus melibatkan petani seperti kita ya mau nggak mau kita harus urus semuanya, melibatkan para petani. Nah, salah satu yang penting juga adalah biasanya yang diperiksa itu standar operasional prosedur ya, SOP biasanya. Nah, SOP ini biasanya diperiksa semua. Kalau ada yang hilang atau tercecer itu bisa jadi temuan atau kita bisa perbaiki dengan membuat SOP kembali seperti ini. Ini penting dan berpengaruh juga. Seperti inilah acak-acakan. Dan sama juga mungkin sama audit seperti standar yang lain, BPOM, halal kayak gitu. Jadi alur produksi juga harus benar juga gitu ya. Nah, ini salah satu yang kemarin tuh jadi temuan juga. Jadi kita bukan lupa ya, ada beberapa yang tidak pakai label lot produksi seperti ini. Jadi ini tanggal proses misalkan, terus jumlahnya sekian, lot produksi sekian, nanti kan ketemu petaninya, petani siapa gitu yang diproduksi seperti ini. Ini kemarin jadi temuan juga nih, jadi kita harus coba lengkapi dan mulai foto untuk perbaikan. Nah, salah satu yang jadi temuan juga nih, kita belum kalibrasi. Jadi perbaikannya harus kalibrasi untuk kiloan yang ini. Sebenarnya kita tuh biasanya ada stok kiloan yang baru ya. Jadi kalau rusak ya biasanya ganti baru gitu. Tapi harusnya memang setiap tahun atau setiap saat dikalibrasi. Itu jadi salah satu temuan juga. Ada beberapa sih, dan biasanya memang proses perbaikannya itu kalau yang sekarang tuh 10 harian ya dari penutupan audit kemarin. Kurang lebih seperti itu ya untuk sertifikasi organik. Jadi sarannya kalau buat teman-teman yang mau sertifikasi, menurut saya kalau memang bisa tidak melibatkan banyak hal gitu ya, itu lebih enaknya kalau kebun misalkan, enaknya sih hamparan kebun sendiri. Jadi auditnya nggak terlalu kompleks gitu ya. Tapi kalau misalkan harus melibatkan banyak petani, ya mau nggak mau kita harus manajemennya harus benar-benar rapi gitu, karena memang nggak semua ini ya, karena melibatkan orang banyak, ratusan orang gitu. Jadi kadang-kadang ada berapa puluh orang yang taat sama peraturan, tapi ada beberapa juga yang biasa saja gitu. Jadi itulah sebetulnya yang menjadi beberapa kendala yang sekarang jadi temuan. Jadi lebih enaknya sih kalau melibatkan banyak orang itu orang-orang yang memang punya visi yang sama sih menurut saya, seperti itu. Dan ini yang jadi temuan kemarin tuh salah satunya adalah, jadi kita cantumkan sertifikasi untuk organik yang Kanada seperti ini, atau Uni Eropa juga tuh. Tapi si ini sertifikasi ini udah expire tahun 2020. Jadi tuh nggak boleh. Yang boleh hanya organik SNI, karena organik SNI-nya masih ada dan harus dipakai nomor lisensinya, seperti itu harus ditulis. Nah, itu jadi temuan juga. Kemasan, terus ya banyak, pokoknya semuanya di audit kemarin. Dan alhamdulillah sekarang udah mungkin 90% sudah mau beres, tinggal nunggu sertifikasi keluar. Ya itulah, kalau kita memang mau mau memperluas target market gitu ya. Sebetulnya kan sertifikasi organik itu bukan satu keharusan, tapi kalau kita memang mau
melirik pasar atau mentargetkan pasar yang lebih besar, tentu saja sertifikasi organik ini dibutuhkan. Karena ada beberapa pasar yang mengharuskan sertifikasi organik, seperti itu kurang lebih. Oke sobat petani ekspor, mungkin itu sharing pagi ini ya. Jadi kita masih dalam proses perbaikan sertifikasi organik. Nanti kita akan sharing aktivitas-aktivitas kita yang lain tentunya seputar pertanian aren dan juga ekspor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.